Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ekspor dan impor untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Luki Rahma Purwaningrum dengan NIM 2111050200039. Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas FEBI. Yang pertama yaitu pengertian ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang maupun jasa ke luar negeri. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan ekspor tersebut disebut dengan eksportir. Misalkan, seorang pengrajin batik menjual dagangannya berupa batik ke luar negeri. Nah, kegiatan menjual batik ini yang dinamakan dengan ekspor, sedangkan orang yang menjual batik ini disebut dengan eksportirnya. Lalu adapun di Indonesia terdapat dua jenis ekspor. Yang pertama yaitu ekspor migas, yaitu seperti minyak bumi dan gas. Sedangkan ekspor non-migas yaitu seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kerajinan, barang industri, dan mineral hasil tambang. Yang selanjutnya yaitu kegiatan ekspor mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik. Yang kedua, membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar dalam negeri. Yang ketiga, memanfaatkan kelebihan komoditas yang dimiliki. Yang keempat, membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga mampu bersaing dengan negara lain. Yang selanjutnya yaitu adalah pengertian impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri atau negara lain. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri. Nah, contoh dari kegiatan impor, misalkan Indonesia membutuhkan gandum untuk pemenuhan pangan, namun karena kondisi tumbuhan gandum yang tidak memungkinkan di Indonesia, maka dilakukanlah atau mendatangkan gandum dari negara lain ke Indonesia. Nah, Indonesia ini disebut dengan negara yang mengimpor. Adapun tujuan impor yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan cara mendatangkan barang yang belum tersedia dalam negeri dari luar negeri. Kegiatan impor juga merupakan bentuk komunikasi atau kerjasama pada tiap negara. Yang selanjutnya yaitu beberapa alasan suatu negara melakukan kegiatan impor. Yang pertama yaitu negara pengimpor bisa saja memproduksi barang tersebut, namun biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal, yang nantinya akan membuat harga barang tersebut dijual dengan harga yang mahal juga. Yang kedua yaitu negara pengimpor sudah bisa menghasilkan sendiri namun tidak cukup untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Yang ketiga, negara yang mengimpor tidak bisa memproduksi barang tersebut karena kurangnya bahan baku, keterampilan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu adalah keuntungan ekspor, yaitu yang pertama, memperluas pasar bagi produk Indonesia. Kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan produk Indonesia sendiri. Tadi contohnya batik. Jika permintaan batik meningkat, maka akan semakin luas permintaannya di luar negeri. Yang kedua yaitu menambah devisa negara. Perdagangan antar negara memungkinkan masyarakat eksportir Indonesia untuk menjual barang ke luar negeri. Nah, dari kegiatan tersebut, transaksi ini bisa menambah penerimaan devisa negara. Dengan demikian, kekayaan negara akan bertambah karena devisa merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Lalu yang ketiga yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Kegiatan ekspor akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan semakin luas pasar bagi produk Indonesia. Kegiatan produksi di dalam negeri akan meningkat, maka akan semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Contohnya saja tadi itu ada di yang pertama,
yaitu memproduksi kain batik. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa jika permintaan batik semakin meningkat, maka kita juga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak pula. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu keuntungan impor. Yaitu yang pertama, memperoleh barang yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Setiap negara memiliki sumber daya alam dan kemampuan sumber daya yang berbeda. Misalnya, Indonesia tidak dapat menghasilkan gandum, sedangkan Amerika tidak bisa menghasilkan kelapa sawit. Perdagangan antara negara mampu mengatasi hal tersebut. Perdagangan antar negara memungkinkan negara Indonesia memperoleh gandum, sedangkan Amerika dapat memperoleh minyak kelapa sawit. Yang kedua yaitu memperoleh teknologi modern. Produksi akan lebih mudah dengan teknologi modern, misalnya penggunaan mesin las pada perakitan sepeda motor dalam proses penyambungan sepeda motor. Nah, untuk mendukung produk meningkat yang kita dapat mengimpor teknologi dari negara lain. Lalu yang terakhir yaitu memperoleh bahan baku. Nah, tidak semua bahan baku diproduksi dalam negeri itu harganya biasanya mahal, sehingga tentunya para produksi itu mencari atau bahkan lebih menyukai bahan yang lebih murah. Salah satu cara yang dapat kita temukan yaitu dengan mengimpor bahan baku dari negara lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi ekspor dan impor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.